maju ya, bisa menyediakan apapun. Cuman kayak ke binatang aja aku lihat gimana mereka sampai sakit pun, sampai meninggal kan Kak. Bener-bener dirawat, nggak dibuang gitu loh. Dia punya pekerja juga, punya staff. Begitu juga sama staffnya. Jadi memang dari orang tuanya selalu diajarkan untuk mengasihi, karena mungkin menurut mereka semua manusia kondisinya sama, mau kamu staff dari perusahaan atau kamu bos dari perusahaan, itu semua. Bayu kan aku tuh lama tinggal di Indonesia dan baru cuman setahun lebih di sini gitu. Kalau Bayu kan udah hampir 6 tahun ya. Nah, gimana perasaan Bayu sebagai seorang Indonesia ya, yang latar belakangnya sama lah paling gitu kan sama aku, terus tinggal di sini, ngelihat orang tuh baik sama Bayu tuh gimana? Saya yakin sih setiap negara pasti punya orang-orang baik. Cuman yang aku rasain ya, orang-orang di sini tuh lebih kayak menghargai kita gitu loh. Kadang apa yang aku lakuin, mereka apresiatnya tuh banget. Misalnya aja gaji aja di sini, tenaga kerja gimana gitu kan dibayarnya gitu. Iya. Itu gimana Mbak Yu punya pengalaman dihargai, dikasihin gitu nggak? Yang paling diingat sama sekali itu, jadi kita kasih hadiah untuk orang, tapi dia itu menanggapi hadiahnya itu seperti itu hadiah yang mahal. Itu jadi membuat saya iya wow, apresiasi terhadap hal yang kecil dan murah itu luar biasa. Yang penting buat mereka mungkin perhatian banget sama sesuatu ya. Iya, betul. Dan ya senang banget apalagi kalau di rantau, ketemu orang baik itu ya sesuatu yang luar biasa. Kalau aku yang baik ya, kalau aku tuh kita kan dari kecil aku tuh diajarin untuk mengasihi gitu ya. Tapi ketika aku di sini aku malah belajar dari orang-orang gimana cara mengasihi gitu. Maksudnya karena ngeliat kalau saya tuh kan belajar kayak diajarin gitu loh Kak, teorinya tentang kasih itu dari kecil gitu, dari kita sekolah minggu kan. Tapi begitu masuk ke negara ini ya, yang saya alamin gitu loh, gimana mereka bisa menghargai saya misalnya aja pekerjaan kita gitu. Tadi aku udah ngomong itu sama Mbak Ayu ya. Iya, kayak pekerjaan kita aja dihargain gitu loh Kak. Ya. Jeripaya kita tuh dibayar dengan nggak kecil. Menurut aku itu aja udah apa ya, bukti. Karena saya ya Kak, saya kan di rumah punya orang-orang yang ikut saya tinggal kerja, itu saya mau nyebut mereka pembantu tuh kok nggak enak hati ya, karena asisten rumah tangga. Ya. Tapi kalau kami emang nyebutnya adek Kak, jadi kayak anak asuhnya ibu saya gitu. Kita sebisa mungkin ya, kalau dari saya ngehargain jerih lelah mereka tuh sebisa mungkin ya saya hargain yang memang mereka cukup lah untuk usia mereka gitu. Sampai kalau bisa mereka punya tabungan untuk masa depan mereka,
saya pikirkan juga untuk kayak sekolah mereka ya, secukupnya. Untuk kalau berlebihan juga ntar malah mereka salah guna gitu ya sama uang. Cuman aku lihat kadang-kadang orang tuh memperlakukan pembantu tuh semena-mena, padahal mereka tuh udah kerja ikut kita. Menurut saya ya Kak, jerih payah orang, tenaga orang tuh harus dihargain. Kalau saya, karena saya sendiri aja kalau capek terus dapat bayarannya lumayan tuh seneng gitu loh, seneng. Itu aja udah bukti kalau gitu sama orang menghargai. Nggak usah mikir kalau saving sebanyak-banyaknya supaya saya kaya lalu ngasih dikit ke orang yang bantu kita. Buat dia cukup lah segini. Tapi kan dia nggak bisa sejahtera kan kasihan juga. Dan kalau kitanya doang yang kaya, dianya susah, kan kasihan. Nah, banyak kasus kayak gitu sih kayak yang saya alamin ya, saya lihat di Indonesia. Kalau di sini gimana? Kalau kalian ini semua pekerjaan itu amat sangat dihargai karena apa? Itu tenaga. Jadi di sini tenaga manusia kayaknya sih kalau menurut aku sih di Eropa lebih tinggi kayaknya kalau dibanding sama Amerika ya untuk harga tenaga manusia. Apalagi kalau kayak kerja seperti kita yang physically banget, justru pembayarannya lebih tinggi. Kayak suamiku itu kan kerjanya pakai tangan ya, kan di office. Seperti dia itu justru banyak dibutuhkan dan skillnya itu amat sangat dihargai. Dan aku sendiri sebagai istrinya amat sangat menghargai. Karena apa? Kerjaan yang harusnya kita panggil tukang, tapi suamiku bisa ngerjain, itu menghemat uang banget dan bahkan bisa menghasilkan uang. Karena dia juga suka gitu ngisi waktunya ngebantu proyek temennya atau mama papanya. Nah, itu dia menghasilkan uang dan itu semua. Tapi ya yang aku senang di sini, orang nggak mandang rendah. Jadi kita cuma kerja di restoran cuci piring. Kayak aku di tahun pertama di sini cuma cuci piring di restoran Indonesia, nggak ada yang merendahkan aku. Mungkin ya orang-orang Indonesia yang belum paham. Malah orang Indonesia ya sebenarnya kayak gitu ya. Yang belum paham. Kalau orang di sini sendiri menghargai ya Kak. Orang Belanda sendiri lebih appreciate kita kalau kerja daripada kita cuma nongkrong kaki. Jadi tetangga itu ngeliat aku berangkat kerja itu lebih respect ya? Lebih respect gitu. Mereka sampai dada-dada dari dalam window, dari dalam karena mereka kayak proud of you gitu ya. Iya, apalagi kita orang baru ya. Beda banget. Kita orang baru kan di Belanda. Terus ini yang belum selesai yang tengah. Iya, jadi aku belajar mikirnya ya, ini negara yang nggak punya Tuhan lah, bisa dibilang kayak gitu kan. Maksudnya mereka nggak percaya Tuhan. Tapi saya sendiri malah ditemplak dengan cara mereka, sikap mereka bisa mengasihi orang, apapun keadaan orang itu gitu. Kayak menghargai orang cacat aja kan di sini sangat ada tempatnya, toiletnya ada. Ya memang lepas dari mereka negara maju ya bisa menyediakan apapun. Cuman kayak ke binatang aja aku lihat gimana mereka sampai sakit pun sampai meninggal kan Kak. Bener-bener dirawat, nggak dibuang gitu loh. Nah, temanku kremasi anjingnya karena udah 20 tahun sama dia tuh sakit. Dia bayar kremasi itu sampai 5.000 euro karena pakai rumah duka segala macam. Sampai kayak manusia ya. Apalagi sampai manusia ya. Nangis. Ada tuh YouTube-nya kan. Dan negara maju ini juga dia kayak mengedukasi negara-negara sekitarnya kan, yang kayak orang-orang yang dari negara terbelakang atau kurang pendidikan. Jadi mereka punya alokasi dana buat ngebantu hal-hal yang kayak gitu ya. Jadi aku ngerasa ya Kak, apa yang kita cuma ngelihat negara maju, orang-orang sukses aja ngelihatnya enaknya sukses doang gitu, yang dilihat enaknya. Nggak tahu perjuangan dia ketika dulu. Kalau hubungan Kak Tia sendiri sama mertua gimana? Maksudnya mertua tuh apa lebih kayak kita harus hormatin sampai ada kayak jarak gitu loh Kak? Aku kan berasa gitu kadang ya. Cuman aku bersyukur juga karena aku punya mertua yang nganggep aku bener-bener kayak anaknya sendiri, kayak suamiku sama aku tuh kayak sama gitu loh. Kalau Kak Tia gimana perasaannya dapat mertua bule? Pertamanya bingung sikapnya harus gimana. Ternyata jadi kayak temen. Jadi kayak sininya iya, karena akrab gitu ya. Akrab, mereka open banget. Jadi kita nggak sungkan ya kalau ada masalah langsung lapor ke mama gitu, karena kan kita adaptasi loh, Kak. kan. Iya. Maksudnya Kak Tia kan dibawa jauh dari Dubai, orang Indonesia tinggal di sini, nggak punya saudara keluarga, tapi terus dapat suami yang baik, dapat ibu mertua, terus ipar juga ya, ipar kakak. Iparku juga selalu ngebelain karena mereka bilang kalau
kalau aku nggak ada yang ngebelain, nggak ada yang dukung, siapa lagi gitu, karena kan kita kan merantau. Iya. Jadi mereka berusaha gimana caranya supaya aku lebih betah gitu, dan di satu sisi ini mepet banget. Iya, kalau aku dengar dari ceritanya Katia kan yang sering Katia ceritain tuh situasinya kayak mereka ngertiin perasaan Katia juga gitu loh. Walaupun misalnya mereka kan sebenarnya keluarga dari suaminya Katia, tapi mereka kayak bisa ngambil posisi, oh Katia itu sendirian di sini dan siapa lagi saudara yang membela, yang mendukung. Setiap orang kan butuh Kak dibela, pasti. Dan mereka prinsipnya gini, semua manusia equal ya di sini ya. Jadi Perempuan, sama laki-laki rata. Sama rata. Nggak peduli kita ipar atau saudara atau keluarga, semua orang sama di sini. Jadi biarpun mereka sama pekerja ya, sama staffnya gitu maksudnya. Kan sister-in-lawku punya farm, Punya anak sapi, peternakan. peternakan. Jadi dia kan ngegedein anak sapi, dia punya pekerja juga, punya staff. Begitu juga sama staffnya. Jadi memang dari orang tuanya selalu diajarkan untuk mengasihi, karena mungkin menurut mereka semua manusia posisinya sama, mau kamu staff dari perusahaan atau kamu bos dari perusahaan, itu semua sama. Jadi kayak aku kesini pendatang, nggak bawa apa-apa, cuma bawa diri, ya itu mereka kita tetap sama, nggak ada yang beda dari itu. Iya. Dari mereka. Karena aku lihat aja sama anjing, sama binatang aja mereka iya bener. sayangnya kayak gitu. Kadang seperti anak sendiri, makanannya aja gimana gitu yang terbaik ya. Iya. Apalagi sama manusia. Sama manusia apalagi. Kalau bullying di sini gimana Kak? Kayak ngebully. Ngebully enggak sih ya, aku nggak Di pernah sini? lihat di sini. So far nggak ada. Kenapa? Sana katanya. Salah jalan ya? Oh oke. Pengalamannya Katia selama ini kan dari yang Katia cerita, Katia tuh kerjanya banyak di tempat-tempat lain dan berbagai jenis pekerjaan, pasti ketemu dengan berbagai orang, tipe karakter juga macam-macam. Tapi aku lihat Katia tuh orangnya dewasa loh dan bisa membawa diri gitu. Apalagi Katia masuk ke keluarga Belanda yang benar-benar beda budaya, tapi bisa nyatu dengan mereka, bisa masuk ke kehidupan mereka. Ada ide, masukan buat kita gimana cara membawa diri, gimana cara juga Katia bisa mengasihi orang. Pastinya kan karakter beda-beda tadi ketika ketemu orang nggak selalu mulus kan, pasti ada pahitnya ketika kebentur sama karakter orang yang kasar, yang keras, atau yang membuat kita tersinggung. Pernah ada pengalaman gitu nggak? Ada, banyak banget, apalagi udah kerja di beberapa tempat ya, ketemu banyak macamnya sifat orang. Yang parah itu waktu kerja di Rotterdam di Zara. Jadi customernya agak kasar, tapi ya itu kalau kita tahu menempatkan diri, kita deal aja dengan situasi, terus kita panggil supervisor untuk solve masalah kita, dan so far sih itu solusi terbaik gitu. Jangan kita argue sama customer, juga sama keluarga, karena tipikal aku tuh kan keras ya, darah Batak, cuman kadang-kadang terlalu keras gitu. Jadi pas aku ngadepin ke keluarga dia, itu mereka tuh lembut, penuh kasih, jadi otomatis akan merubah karakter kita. Jadi nggak enak ya Kak? Merasa iya, disayangin gitu ya. Jadi Padahal pas kita kitanya agak keras, terutama sama suami ya, pas aku agak keras, dia jauh lebih lembut. Terus akunya jadi lebih lembut dari dia gitu. Jadi karakter kita tuh sebenarnya bisa berubah gitu. Tapi mungkin untuk beberapa orang agak susah karena udah terdoktrin seperti itu. Aku juga awal-awal agak susah. Cuman karena pas ketemu sama orang-orang yang lembut, dan juga di tempat kerja ada yang kasar, tapi aku pikir untuk apa kita jadi sama aja kayak mereka kan, kalau kita kasar juga ngebalas kasar, ya artinya sama aja kita kayak mereka. Iya, jadi pelajaran itu yang sampai sekarang aku pikir, ternyata orang keras kalau dilembutin
itu bisa lembut loh gitu. Jadi kalau kita mengasihi, Bener. ternyata dia juga, ya soalnya ke diri aku sendiri refleksnya ya, kelihatan dari ngaca sendiri gitu. Oh, kalau suamiku tambah keras, aku berarti nanti bisa jadi monster gitu. Suamiku selalu bilang, kamu kalau lagi marah kayak monster gitu kan. Tapi pas dia lembut, ya aku lebih lembut loh dari dia. Malah kadang-kadang sampai minta maaf duluan, padahal enggak juga salahnya aku gitu. Iya. Ya kan, jadi kita Kok kadang-kadang kayak aku ya, Kak? Kan suamiku juga orangnya kan lembut juga kan. Jadi aku kalau marah-marah tuh begitu udah keluar semua kayak plong, Kasian tapi ya. kok aku kayak nyakitin orang, padahal Iya. kayak nyakitin aku juga. Jadi sakit juga sebenarnya hatiku habis Iya, yang bener. aku marah-marah. Aku akhirnya minta maaf gitu loh, Iya. kayak merasa nggak enak gitu. Makanya waktu kejadian juga di kerjaan tuh yang ibu-ibu itu marah, Oh iya. terus dia minta maaf, aku tuh jadi gini, aku kena lagi gitu, kayak disentuh lagi gitu, disentil lagi. Kamu untuk apa berantem sama dia? Ternyata dia juga biarpun lebih tua gitu, dia datang ke meja aku, dia minta maaf. Aku di situ juga agak tek gitu. Aduh, kok aku masih ya seperti yang dulu gitu. Iya. Jadi kejadian kayak gitu-gitu tuh sebenarnya pembelajaran banget. Pembelajaran Iya. ke depannya jadi lebih baik lagi kitanya ya. Lebih Iya kan? lembut, Lebih lebih lembut. mengasihi, dan nggak usah gimana ya? Ngebalas atau Nggak usah ngebales kalau dia berbuat jahat, ya udah deh. sebenarnya Gitu. orang ketika buat jahat tuh dia tuh sebenarnya nyakitin hatinya sendiri loh, Kak. Iya. Coba pernah nggak ngerasa ketika kita marah, sebenarnya yang sakit tuh kita juga loh sebenarnya. Iya, udahannya kita energi tuh kebuang kuras. Bener. Makanya waktu hari itu aku cekcok sama ibu itu, sepanjang hari tuh aku udah otakku udah kemana tahu gitu, pengennya pulang aja gitu. Dan next the following week dia datang ke mejaku, terus Dia minta dia maaf. minta maaf. Aku tuh oh my god gitu, aku jadi merasa bersalah gitu. Aku juga minta maaf sama dia gitu. Cuman dari situ aku mikir, untuk apa kita perang urat gitu. Ternyata dengan saling minta maaf aja itu Lebih sebenarnya enak ya, iya, lebih lebih plong. damai juga. Iya, sampai Di sekarang kerjaan. masih say hi sama dia kan. Dia juga say hi sama aku kan. Jadi ini ceritanya itu ibu Belanda yang di tempat kerja waktu itu sempat dianya agak duluan kan nyamperin Katia kan. Jadi Katianya pas mungkin sambil capek juga, terus ya udah pas Tambah lagi sensitif, emosi. terus emosi langsung meledak. Waktu itu nggak enak-enakan sebentar, beberapa waktu itu ya Kak. 3 hari, Terus tapi 3 3 hari, terus kemudian dianya yang minta maaf setelah Iya. ditegur ya Kak. Sama Iya, dia tim diajak leader. ngomong sama tim leader, terus dia datang ke mejaku, dia minta maaf. Iya, itu satu contoh sih Kak. Aku Iya. soalnya tahu juga karena aku juga ada di lingkungan itu, jadi kebayang sih. Iya. Dan iya sih bener kata Katia, ketika ada pilihan untuk mengasihi ke depannya mendingan mengasihi ya Kak, karena kan Iya. kita mau marah juga atau kita meladeni orang yang lagi marah, ya buang-buang energi. Energi kita yang habis sebenarnya. Jadi kita sendiri yang rugi sebenarnya. Terus kalau kita berbuat baik kayak yang ibu itu bikin ke aku, orang itu juga akan petik pelajaran gitu, walaupun nggak secara langsung ya. Mungkin aku kan juga bisa juga ngomong sama ibu itu, aku seneng deh kamu minta maaf, aku dapat pelajaran. Enggak kan, aku nggak ngomong langsung, Iya. tapi dari Pasti. situ aku bilang ternyata kalau minta maaf itu bikin orang seneng loh gitu kan. Dan kalau nyenengin orang tuh sebenarnya kayak ada kelegaan loh Kak, ya kan? Iya, jadi berangkat kerja juga sekarang ya enak gitu. Enjoy daripada kalau banyak Gedek masalah. waktu itu kan. Coba cari-cari kerjaan lagi malahan. Iya, Karena udah bete gitu. Iya sih. Ya bersyukur segala sesuatu yang kita alamin dalam hidup ini tuh nggak ada yang kebetulan. Ketika ada gesekan-gesekan dengan orang, sebenarnya itu membentuk karakter kita, membentuk karakter dia juga. Tapi sebanyak-banyaknya kita bisa baik gitu ya, mengambil pilihan-pilihan yang baik dan tepat dalam hidup ini, itu sebenarnya keuntungannya kan buat kita sendiri ya Kak. Iya, Kan betul. jadi ngejalanin hidup tuh jadi enak, enjoy, peaceful gitu, nggak terlalu banyak masalah sama orang Betul. gitu. Teman juga banyak. Ada satu lagi. Tadi aku udah ceritain, aku ulang ya. Waktu aku pertama-tama masuk, aku kan nggak kenal siapa-siapa ya. Oh, Karena iya. aku masuk sendiri. Ada orang Indonesia tuh ramah banget loh. Ini Sampai orangnya. aku mau pulang itu ya. Orangnya. Sampai sampai pas Ini aku orangnya udah di ngumpet. mobil, dia lewat Fotonya ada di sini ya. sama Andra lewat aja, terus dia mah aku lagi ganti sepatu di mobil, ya Katia sampai ketemu ya, Mbak Tia sampai ketemu Serius? ya gitu. Aku tuh langsung ternyata dia udah apa namaku, udah tahu namaku, terus bilang mau ketemu lagi gitu, sampai ketemu gitu. Aku
aku punya teman gitu. Jadi aku seneng banget, terus aku pikir enak deh ternyata kerja di sini gitu. Tadinya coba-coba aja kan. Sama kayak aku ke Lia kan, waktu awal-awal kan, itu apa aku ngasih tahu apa gitu ngomong bahasa Indonesia. Oh iya, Indonesia ya gitu kan. Aku seneng banget pertama kali kan? di sebelah aku Ayu gitu ke aku. Jadi aku gini, Indonesia baru gitu kan. Aku bilang, aku seneng waktu digituin Ayu. Aku juga sapa Lia gitu. Jadi sama Sarita juga kan. Terus aku bawa apa sih? Aku bikin itu yang hijau itu dadar gulung. Oh iya. Karena itu karena Ayu. Pertama kali. Itu karena Ayu. Ayu tuh begitu pertamanya sama aku. Enggak, aku Sama serius. banget. Emang aku serius. Pertama juga aku ketemu Mbak Ayu tuh emang orangnya udah hangat duluan orangnya. Jadi kayak aku ngerasa bersyukur gitu loh. Kenal sama orang ini seneng ya gitu loh, kayak deket-deket sama orang ini seneng ya gitu. Makanya saya suka nanya, Mbak kapan lagi kita ketemu gitu loh. Mbak inget nggak? Nanya-nanya aja kerjaan sama Ayu. Yuk ini gimana ya kayak gini. Yuk ini gimana gitu. Karena aku merasa, aduh ini orangnya baik nih bisa ditanya-tanya gitu. Awal-awal kan aku nggak tahu yang lain ya. Iya bener. Terus Mbak Ayu tuh juga kulihat sama orang Belanda, sama orang apapun ya yang di tempat kerja tuh kayak orangnya easy going gitu loh. Ngajak mereka ngomong terus ketawa-ketawa gitu, jadi kayak nggak stres gitu. Saya kan orangnya terlalu serius terus kalau deket sama orang kayak Mbak Ayu tuh kayak oh iya enteng banget ya hidup ini ya gitu loh rasanya. Bener. Jadi apa yang orang lain bikin ke aku, terus aku suka, terus aku buat lagi ke orang lain gitu. Aku kan orangnya MLM kebaikan. Sebenarnya itu kita tuh berarti mempengaruhi ya Kak. Iya sebenarnya benar. kita tuh selalu mempengaruhi loh. Apa yang walaupun kita cuma perbuat, senyuman, sapaan. Iya benar. Aku tuh berangkat ke Kerasat tuh dulu kayaknya gimana ya, ini kerjaan bukan buatku gitu, terus nggak punya temen gitu kan, sedih banget. Terus ada teman satu ikut terus masalah gitu kan, jadi kayaknya tuh mau berangkat gimana berat gitu. Ada orang Indonesia bilang kecil sampai ketemu lagi gitu. Bayu, kau sedang menaburkan benih-benih kebaikan loh Mbak, walaupun dengan sapaan doang. Terus anak baru yang lain aku sapa juga, kayak kamu, kayak Sarita, kayak Jing itu juga pertamanya sepi banget. Jing yang orang Cina ya. Makanya aku setiap ketemu Katia sekarang tuh selalu kayak dapat siraman air gitu loh. Soalnya kan habis ngerjain yang berat-berat terus dia nyapa kadang kan Katia ini juga. Ceritanya Lia gitu. Kayak enak banget sampai gitu loh cari mejanya mana Lia gitu. Iya dia disamperin mejanya terus ngomong-ngomong dikit. Padahal ngomongnya juga yang apa Kak? Padahal dia udah mau lari. Udah mau kabur. Tapi seneng Kak, makasih ya. Jadi kehadiran kita tuh itu awalnya itu yang belakang itu. Jadi aku tahu banyak orang Indonesia tapi nggak ada yang seramah dia, karena kadang ada cuek ya Kak. Iya, aku awal-awal sama mas-mas itu juga ya namanya kita perempuan, dia laki. Nanti kalau kita negur duluan pakai ganjen atau salah gimana gitu, aku juga agak ragu kan. Si Ayunya ini super ramah. Itu jadi aku tahu si mas ini, mas itu gitu kan, tahu Andra, tuh yang lain. Gitu. Jadi kita lihat apa yang orang bikin ke kita itu bikin kita bahagia, ya kita amalkan lagi deh ke orang lain. Karena apa yang kita lakukan, kalau kita ingin orang lain lakukan sesuatu buat kita coba lakukan dulu juga buat orang. Nanti sebenarnya kita balik lagi sih ke apa yang kita pernah kasih ke orang, itu balik lagi. Itu balik lagi ke kita, kebaikan kita. Jadi kayak Mbak Ayu baik sama kita, terus kita juga terpengaruh nih, baik juga akhirnya sama orang. Dan pasti Mbak Ayu juga dapat banyak kebaikan ya Mbak Ayu. Ya begitulah. Mbak Ayu orangnya low profile, aku suka juga. Orangnya nggak ini dia. Mana nih Kak? Rempong samping. Orangnya nggak rempong, cuma asik aja dia. Siapa aja dia mah. Iya, kayak Katia. Enggak juga. Aku kadang milih kalau orang yang nggak banyak ngomong, nggak negur, aku suka agak ragu mau negur, takutnya nggak suka gitu. Aku selalu demen ngomong. Enggak, kalau aku emang karena aku tuh jauh ya, dan aku tuh ngerasa Tuhan tuh baik gitu loh sama aku. Jadi aku kayak ngerasa aku tuh punya banyak saudara, nanti tinggal aku aja yang deketin orang. Nanti orang tuh pasti jadi saudaraku gitu loh, karena itu tergantung, aku mikirnya tergantung aku membawa diri aja. Kalau aku baik sama orang, nggak mungkin orang tuh nggak baik sama aku. Sekeras apapun, segimana apapun, tapi puji Tuhan ya aku nggak dapet orang-orang keras sih Kak. Bagus sih, kayak mungkin karena Ayu, ya sama-sama Kak. Mukanya ini ramah, kalau mukaku tuh nggak senyum itu langsung dibilang sombong. Bener, aku bukannya mengada-ngada, tapi semua orang bilang kalau aku nggak senyum, apalagi pakai masker ya sekarang. Iya.
mukaku sombong, mukaku tuh kayak orang yang punya segalanya, yang lain nggak punya. Enggak, sebenarnya itu memang karena setiap orang kan punya masing-masing ya, maksudnya raut wajah atau apapun. Tapi kedalaman hati orang kan sebenarnya itu yang penting. Iya. Tapi aku ngerasa setiap orang tuh baik sih sebenarnya. Sekeras apapun yang kayak ibu itu misalnya kayak. Iya. Tapi kalau ibu dibaikin itu ya ternyata kayak baik. preman. Tapi pas udah minta maaf, aku jadi ngeliat dia beda gitu. Ternyata enggak loh gitu. Tapi ya itulah, kita harus kenal dulu gitu kan. Harus tahu dulu, terus baru kita bisa ngejudge. Tapi kan banyak kan orang ngeliat dulu dari raut muka terus langsung bilang dia mah sombong gitu. Iya. Kadang-kadang itulah, cuman ya gimana ya, kita kan mukanya muka ini ya, karakter Sumatera ya. Jadi emang beginilah muka. Kita ngobrolnya seru banget hari ini, dan waktu juga udah jam 2. Terus kita mau lanjut jalan-jalan lagi. Nanti aku munculin video-video tentang ladang bunga yang kita akan jalanin habis ini. Tapi aku tutup sampai di sini dulu teman-teman. Sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya. Kasih itu hadir, dan kita nggak bisa bilang kita mengasihi Tuhan kalau kita nggak mengasihi sesama kita. Karena bukti dari kita mengasihi Tuhan tuh kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Walaupun kita nggak bisa sempurna pastinya mengasihi orang, karena kita ini manusia gitu ya, yang masih diproses Tuhan untuk dari hari ke harinya jadi manusia yang lebih baik, yang jadi manusia yang sempurna gitu nanti ketika Tuhan menjemput kita. Dan kita ini juga orang-orang yang disempurnakan, tapi ada kasih yang mengalir yang kita terima dari Tuhan, yang memampukan kita untuk ketika kita salurkan buat orang-orang yang membutuhkan tuh pasti jadi berkat. Jadi dimanapun kita berada, kita membawa pengaruh, kita menjadi berkat buat siapapun. Jadi jangan ragu untuk senyum, nyapa, walaupun itu hal kecil, jangan ragu. Itu pasti sebenarnya ketika kita lakukan dengan tulus, pasti jadi berkat buat orang. Itu aja yang saya mau sharingkan. Makasih ya Katia. Sama-sama. Makasih Mbak Ayu juga. Sama-sama. Dan siapa? Lova.